Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, saya bisa ngeliat nih teman-teman udah pada senyum-senyum karena mungkin udah ngeliat video altcoin Indonesia selama 1-2 hari belakangan dan sudah berhasil masuk ke beberapa setup kita. Semuanya dalam keadaan profit, bahkan sudah sebagian besar mencapai target profit kita. Jadi sudah bisa di take profit. Jadi kalau misalnya kalian belum sempat nonton video altcoin Indonesia selama 1-2 hari belakangan, silahkan dicek dulu. Mungkin hari ini atau besok saya kembali akan membuat video baru untuk melakukan update seputaran beberapa setup yang sudah kita ambil. Dan juga mungkin ada setup baru yang saya temukan. Siapa tahu kalau ada, saya akan bagikan antara hari ini atau besok. Jadi jangan sampai ketinggalan video-video terbaru soal Coin Indonesia, karena harusnya ada dari sebagian teman-teman yang sudah berhasil masuk ke setup yang saya bagikan kemarin. Kalau ada mungkin boleh kasih komentar dulu di kolom komentar di bawah. Jadi selamat cuan untuk kalian semua. Nah, untuk video hari ini teman-teman di channel Hansen Law, kita bakal membahas lagi tentunya dari segi price action, kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin, apakah rupanya kita sudah siap untuk kembali membentuk high yang baru, setelah pada akhirnya kita mampu breakout dari sebuah trendline yang cukup penting. Diikuti juga ada beberapa data dan berita yang cukup penting yang perlu kalian simak. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,64 triliun dolar atau naik sekitar 2,03%. Nah, di top 10 coin sendiri, kita melihat semuanya dalam keadaan merah. Semuanya dalam keadaan hijau. Satu-satunya yang merah itu cuma Ethereum. Sisanya mengalami kenaikan antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 24%. Jadi top performer hari ini lagi-lagi adalah Cardano dengan kenaikan 24,63% menuju 0,57 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita melihat ada sebuah hal yang terus berulang setiap kali kita masuk ke fase awal sebuah bull market. Adalah kita selalu berhenti di area 0,618 Fibonacci retracement. Tetapi ada berita baik di balik itu, teman-teman. Disampaikan di CryptoCon di sini, money is pouring into Bitcoin at a rate not seen since the last cycle top, and only 5 other times in history. Things are getting heated. After reaching the money flow index 91.57 value line, there has always been a little more gas in the tank to keep on pushing. The strongest move in history get to be even stronger. My point of interest, the famed 0.618 recycle retrace of weekly cycle candle bodies, which line up with many other substantial target range. 47 to 48K likely inbound. At this point in the cycle though, what comes up usually comes back down. 31 to 32K is an area of interest after the completion of the rise to be determined further with long-term data. Jadi intinya apa yang mau disampaikan di sini teman-teman? Bahwa ada sebuah indikator di sini, money flow index. Ini yang dibawa teman-teman. Disampaikan kita tuh jarang-jarang teman-teman melihat indikator ini mampu menembus angka 91,97. Nah, ketika indikator ini menunjukkan bahwa kita sudah menembus angka tersebut, apa yang bisa kita simpulkan? Yaitu adalah banyak uang yang kemudian ditaruh ke kripto. Money flow-nya kenceng gitu. Dan memang kita tahu bahwa setiap kali kita masuk ke area ekstrem seperti ini, ya biasanya pasti akan ada yang namanya pullback. Itu bukan hal yang baru, teman-teman. Tetapi pertanyaannya mungkin adalah, apakah kita akan pullback dari area 0,618 di sini menuju ke area 30-an ribu sebelum pada akhirnya kembali rally ke atas, ataukah kita hanya akan sideways di sekitaran area 0,618 sebelum pada akhirnya kita kembali breakout ke atas. Karena teman-teman, kalau kita lihat beberapa cycle sebelumnya, memang selalu akan ada reaksi yang lumayan signifikan setiap kali kita nyentuh ke area tersebut. Di tahun 2019, ketika kita masuk ke fase awal sebuah bull market, money flow index juga menunjukkan area yang sama, kurang lebih di 90-an. Dan kita nyentuh ke area Fibonacci retracement 0,618 sebelum terkoreksi cukup panjang di sini.
Kemudian cycle sebelumnya juga sama, 0,18 juga menjadi area yang signifikan. Tetapi di sini koreksinya tidak terlalu dalam dan kemudian kita start lagi mendapatkan pergerakan yang parabolik ke atas. Hal yang serupa juga kita lihat di tahun 2012. Nah, itulah kenapa teman-teman banyak sekali yang expect bahwa area 48 sampai 50 ribu dolar di cycle kali ini akan menjadi sebuah area yang sangat signifikan dan bisa jadi menghasilkan pullback. Dan saya tidak mengatakan bahwa hal tersebut akan garansi terjadi, tapi tentunya kalau dari fakta historis, hal tersebut mempunyai persentase yang cukup tinggi untuk terjadi. At least kita akan mendapatkan semacam pullback, teman-teman. Kalaupun tidak koreksi yang sangat dalam, tapi ada pullback yang harusnya akan datang dari sekitaran area tersebut. Karena tidak terlepas juga di area tersebut, selain area Fibonacci 0,618, tapi di situ juga merupakan area horizontal resistance. Diikuti juga psychological level di angka 50 ribu dolar. Jadi, untuk sekarang kita bisa expect bahwa Bitcoin kemungkinan akan start pelan-pelan merangkak naik lagi ke atas menuju ke area 48 sampai 50 ribu dolar. Baru dari sana mungkin kita bisa expect akan ada pullback yang lebih dalam. Nah, satu-satunya skenario yang bisa menginvalidasi hal tersebut adalah apabila kita mampu breakout dari area 50.000, mungkin nyampe ke 54 sampai 55 tanpa ada hadangan yang berarti, kemudian start untuk baru pullback dari sana. Nah, kalau itu yang kita lihat, maka kita bisa expect 0,618 ini kemungkinan tidak akan kita jadikan lagi sebagai resistance, melainkan menjadi support. Itu adalah skenario paling ideal tentunya untuk para investor, tapi untuk sekarang tentunya kita belum bisa expect hal tersebut yang terjadi, karena secara historis yang terjadi adalah 0,618 selalu menjadi resistance dulu sebelum menjadi support ketika di break, gitu ya. Kemudian teman-teman, untuk progres seputaran spot Bitcoin ETF terus-menerus terjadi. Disampaikan di sini bahwa Fidelity met with SEC yesterday and share detail of their Bitcoin ETF design for in-kind creation. Jadi ini adalah teknisnya teman-teman, cara kerja dari spot Bitcoin ETF dari Fidelity. Dan ini terus-menerus terprogres teman-teman. Progresnya terus-menerus terjadi dan kita melihat Fidelity kemarin sudah bertemu juga dengan SEC untuk membahas soal ini. Karena sekali lagi teman-teman, semuanya harus sesuai dengan regulasi terlebih dahulu, semuanya harus sesuai dengan keinginan SEC terlebih dahulu, sebelum pada akhirnya mereka akan memutuskan untuk nge-approve spot Bitcoin ETF. Tapi bagi saya dengan adanya hal ini, kita tahu bahwa cepat atau lambat, kemungkinan spot Bitcoin ETF bakalan di-approve, cuma pertanyaannya hanya kapan gitu. Tebakannya antara bulan Januari atau selambat-lambatnya bulan Maret tahun 2024. Kalau bulan Januari itu tidak sampai sebulan lagi teman-teman, karena final deadline dari salah satu aplikan itu ada di tanggal 10 Januari 2024. So, untuk sementara kita melihat market juga masih sentimennya sangat bullish, menyongsong gitu ya, approval dari spot Bitcoin ETF, yang sebenarnya digadang-gadang orang bisa jadi menjadi salah satu event buy the rumor, sell the news. Artinya, sekarang kan masih dalam tahap rumor. Bukan rumor lagi sih teman-teman, tapi ini kan masih dalam progress gitu. Tapi ketika sudah benar-benar di-approve, menurut sebagian orang justru itu akan menghasilkan semacam selling pressure. Apakah kalian setuju teman-teman? Ataukah kalian lebih setuju ke orang-orang yang berada di pihak yang merasa bahwa spot Bitcoin ETF ini bisa menjadi satu-satunya event yang buy the rumor, buy the news? Kalau biasanya kan buy the rumor, sell the news. Artinya ketika rumor yang datang, kita membeli. Ketika sudah benar-benar terjadi, kita jualan. Nah, apakah kali ini bisa jadi berbeda, di mana kita bisa buy ketika rumor yang ada, buy juga ketika newsnya sudah keluar? Karena kali ini, teman-teman, tidak bisa dipungkiri, event yang namanya spot Bitcoin ETF, ketika di-approve, itu tidak hanya sekedar sebuah event. Oke? Ini akan mendatangkan demand yang besar, teman-teman. Dan kalau misalnya memang sesuai dengan harapan bahwa banyak sekali demand yang kemudian masuk ke market, maka kita bisa expect skenario kedua yang terjadi, buy the rumor, buy the news. Kalau bisa kita lihat historisnya sekali lagi, dari ETF-nya Gold, ketika baru pertama kali di-approve, itu kita nggak mendapatkan ada koreksi yang terlalu berarti. Kita sideways naik, sideways naik, sideways naik, selama bertahun-tahun. Nah, sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa itu adalah yang pasti akan terjadi di Bitcoin, tapi at least dengan adanya gambaran tersebut, kita mungkin bisa menerka-nerka gitu. Itulah yang mungkin bisa kita lihat terjadi di Bitcoin, apabila memang nanti demand-nya cukup besar ketika spot Bitcoin ETF itu bakalan di-approve.
Begitu ya. Kemudian teman-teman, ini juga adalah sebuah chart yang mungkin menggambarkan dengan sangat simple, terutama untuk teman-teman yang merupakan investor gitu ya, bahwa cycle Bitcoin itu memang 4 tahunan. Ketika kita mendapatkan 1 tahun yang parabolik ke atas, diikuti 2 tahun biasanya bear market, baru start di sini fase awal sebuah bull market, diikuti lagi candle berikutnya mendekati all time high, barulah satu candle lagi break dan masuk ke fase parabolik. Sama juga di sini, biasanya akan ada satu candle merah di tengah, diikuti 3 candle hijau, satu candle merah, diikuti 3 candle hijau, satu candle merah. Nah, pertanyaannya apakah masih akan diulang di sini? Kalau misalnya iya, maka kita bisa expect 2024 dan 2025 itu masih akan menjadi candle yang hijau. Dan itu bisa membawa Bitcoin jauh di atas angka $100.000. Dan untuk sekarang, teman-teman, angka $100.000 untuk cycle top berikutnya sudah bisa kita kategorikan sebagai target yang cukup konservatif. Karena tidak jarang teman-teman melihat sekarang bahwa para analis itu targetinnya nggak lagi di 100.000. Ada yang 150.000, ada yang 200.000, ada yang mengatakan 250.000, ada yang mengatakan 300 bahkan sampai $500.000. Which is menurut saya terlalu over optimistic. Tetapi ya kita nggak tahu, apakah terlalu underestimate kemampuan Bitcoin? Apakah kita juga terlalu underestimate efek dari spot Bitcoin ETF? Who knows? Tapi kalau sampai $500.000, berarti kita harus mencapai market cap yang sangat besar, teman-teman. Oke, kemarin di 69.000 saja, market cap-nya sudah $1 triliun. Jadi kalau misalnya kita expect sampai $500.000 per satu Bitcoin-nya, maka itu bisa sudah mencapai 7 atau 8 triliun dolar market cap. Dan itu sudah hampir menyamai gold. Dan saya rasa hal tersebut akan sangat sulit kita lakukan di cycle ini. Kalau misalnya 2-3 cycle lagi, itu cukup make sense menurut saya. Tapi kalau di cycle depan, saya rasa angka range 100 sampai 300.000 itu lebih realistis gitu ya. Jadi di antara 100.000 sampai 300.000 itu masih menurut saya make sense. Tapi di atas itu menurut saya sudah sedikit terlalu over optimistic. Dan kalau target saya pribadi sebenarnya di sekitaran range 125 sampai $175.000. Saya tahu saya bukan orang yang paling agresif gitu ya. Saya mungkin targetnya cenderung konservatif, tapi bagi saya nyampe ke sana pun sudah cukup bagi saya, teman-teman. Kalaupun saya masih merasa mau mempunyai aset Bitcoin, ya saya tidak take profit semuanya. Ya biarkan ada sebagian ditinggal di portofolio saya, tidak saya take profit. Dan kalau misalnya naik terus-menerus, ya saya tetap bakalan happy, teman-teman. Karena sekali lagi, aset setiap orang itu nominalnya berbeda-beda, teman-teman. Kalau misalnya sekarang kalian sudah mempunyai, katakanlah 10 miliar rupiah. Oke? Dan kalian taruh di Bitcoin, katakanlah 10 miliar rupiah. Dan misalnya Bitcoin naik ke angka 150.000. Oke? Anggap 300% dari sekarang. Maka uang kalian itu menjadi berapa? Menjadi kurang lebih 30 miliar rupiah. Nah, itu mungkin sudah profit yang cukup bagi kalian. Dan kalian boleh silakan jualan aja. Beda cerita kalau misalnya teman-teman yang mungkin investnya 1 juta rupiah, 2 juta rupiah gitu kan. Itu pun sebenarnya tidak saya sarankan untuk masuk ke Bitcoin kalau cuma segitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian masuk ke Bitcoin, sedangkan aset kalian masih nominalnya cukup kecil, naik sampai $300.000 pun, kalau katakanlah optimis kita $300.000, seberapa sih yang bisa kalian hasilkan gitu? Kita kan hitung-hitungan ini bisa diselesaikan dengan matematika, teman-teman. Kita sekarang harga 40.000. Oke? Anggaplah, nggak usah 300.000 deh, kita bisa sampai 400.000. Jadi 10 kali lipat dari uang kalian. Tapi uang yang kalian masukkan ke Bitcoin misalnya cuman 5 juta gitu loh. 5 juta 10 kali lipat cuman 50 juta. Sekarang uang 50 juta, teman-teman, 50 juta rupiah itu bukan uang besar menurut saya. Oke, mau kalian habiskan dalam kurun waktu sejam pun bisa selesai. Tinggal beli aja TV misalnya yang 90 inch, gitu kan? Ditambah lagi 1 buah motor, selesai. Jadi beda-beda case-nya, teman-teman. Ya tergantung kalian masing-masing, makanya kalian harus punya planning dari sekarang masing-masing. Karena saya nggak tahu nih sekarang posisi kalian seperti apa, dari segi asetnya seberapa, kalian targetnya seberapa, apa yang kira-kira mau kalian capai, itu semuanya masing-masing berbeda. Kalian juga berbeda dengan saya gitu. Nominal aset saya berbeda, tujuan saya pribadi berbeda, dan seterusnya. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan kalau kalian punya planning seperti A,
selama kalian terapkan, ya oke. Saya punya planning seperti B, selama saya terapkan, ya oke. Gitu loh. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Intinya semuanya tergantung dari planning masing-masing. Gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari 1 hour chart. Teman-teman, kemarin saya sudah sampaikan di video kemarin bahwa saya melihat Bitcoin masih akan kurang lebih sideways dan minimal menuju ke area 43.000. Ini sudah kita tap dan sekarang kita berhasil untuk breakout dari area trendline, teman-teman. Nah, tentunya ini adalah sebuah indikasi yang positif. Oke, indikasi yang positif. Dan kalau misalnya teman-teman yang mau mencari setup di Bitcoin, kalaupun memang maksa gitu ya mau di Bitcoin, saya mau melihat ada konsolidasi yang lebih panjang di sini, minimal 2 wave sebelum teman-teman masuk. Kalau misalnya ini yang kita lihat, maka ini mungkin bisa teman-teman manfaatkan sebagai sebuah setup yang menurut saya cenderung akan lebih konservatif. Kalau kalian yang tipikalnya agresif, boleh saja sebenarnya kalau misalnya kalian mau masuk ketika kita kembali retest ke area trendline di sini. Kalau kalian temukan ada reversal pattern di time frame kecil, misalnya di 5 minute, kalian temukan ada indikasi double bottom, triple bottom, apapun itu yang menunjukkan bahwa kita akan kembali reverse ke atas, ini mungkin worth it untuk dicoba ambil. Tetapi teman-teman, perlu kalian perhatikan bahwa ketika kalian masuk ke setup seperti ini, kalian wajib cekatan sekali lagi. Kalau misalnya kalian masuk dan ternyata kita jebol di bawah area ini, kalian harus secepatnya keluar, teman-teman. Terlebih lagi kalau kita melihat 1 hour candle itu sudah kembali closing di bawah trendline ini. Karena kalau itu yang terjadi, maka berarti semua yang kita lihat di sini adalah sebuah fake out. Nah, kenapa saya terdengar mungkin tidak terlalu optimistis, teman-teman? Tidak terdengar terlalu eager untuk mencari setup di Bitcoin, karena teman-teman yang nonton video saya tahu bahwa kita mendapatkan sudah banyak sekali setup di altcoin yang menghasilkan pergerakan yang jauh lebih rapi, juga cuannya jauh lebih besar. Setup terakhir itu adalah Uniswap. Oke, saya sampaikan ini juga berpotensi kembali mengalami kenaikan setelah kita breakout dari trendline dan konsolidasi. Nah, sekarang kita sudah mencapai area yang lumayan tinggi, teman-teman. Kalau kalian merasa profitnya sudah cukup, silakan di take profit. Kalian sempat masuk ke Polkadot, naiknya juga luar biasa kencang. Yang masuk ke ApeCoin juga terus mengalami kenaikan. Nah, ada 2 setup baru yang kemarin saya bagikan, teman-teman. Kalau misalnya kalian belum sempat nonton, mungkin boleh dicoba tonton dulu video Altcoin Indonesia yang kemarin. Nah, kalau misalnya ada setup baru, mungkin akan saya bagikan hari ini, kalau dapat gitu ya. Tetapi sekali lagi saya pengen ingatkan untuk teman-teman yang sudah masuk ke semua setup yang saya bagikan kemarin, kalau misalnya kita sudah naik 5-10% dari entry, please geserlah stop loss kalian ke arah entry. Minimal sudah kalian lakukan hal tersebut, atau kalian sudah memang menargetkan ke hanya 10%, harusnya rata-rata sudah take profit. Rata-rata setup yang kita lihat, saya bisa katakan 80%-nya sudah melebihi 10% bahkan kenaikannya. So, ada sisa beberapa yang masih floating. Salah satunya Uniswap, itu saya belum merasa perlu take profit. Dan ada Stargate Finance, ada juga 1-2 setup yang saya bagikan kemarin yang masih dalam watchlist. Dan sepertinya ada satu yang bakalan ke-trigger setupnya. Kalau kalian nggak ngerti, kalian harus tonton video Altcoin Indonesia. Nah, itulah kenapa saya sampaikan di video beberapa hari yang lalu, teman-teman. Please, kalau misalnya kalian merupakan seorang trader, jangan hanya terpaku ke Bitcoin. Nah, untuk sekarang, saya pribadi masih stay in the sideline. Kalau misalnya untuk Bitcoin ya, saya nggak mau sentuh dulu untuk sekarang. Karena secara pribadi saya udah punya spot back sekali lagi. Jadi kalau naik terus dari sini, saya tidak akan ada masalah. Tapi kalau misalnya saya mau trade Bitcoin-nya, saya perlu setup yang lebih baik dari ini. Oke, kalau misalnya kalian merasa yakin bahwa Bitcoin akan melakukan kenaikan dari sini, retest ini mungkin bisa kalian ambil. Oke, dan menargetkan minimal kembali ke area high di sini 45.000. Nah, kalau ini kita jebol, area 47 sampai 48 itu akan menjadi next target. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat di sini,
Bitcoin sebenarnya kita bisa kategorikan konsolidasinya sudah terlihat cukup. Oke, jadi kesimpulannya apa? Untuk short term, selama trendline ini mampu kita hold, teman-teman, maka short term saya cenderung akan bullish untuk Bitcoin. Selama trendline ini mampu kita hold. Oke, jadi saya expect kita akan melanjutkan kenaikan dari sini. Tapi kalau kita melihat hourly candle kembali closing di bawah area trendline ini, maka ini adalah fake out. Dan secepatnya teman-teman yang masuk di sini harus keluar menurut saya. Karena kita nggak tahu apakah ini adalah start dari koreksi yang lebih dalam. Oke, ataukah kita akan mengulang hal yang serupa dengan yang kita lihat di sini. Kita bisa aja membuat contracting flat. Atau mungkin kalian mau sebutnya semacam symmetrical triangle. Oke, atau kita masih mau membuat wave kedua dari koreksi ini. Atau bahkan wave ketiga sebelum pada akhirnya kita kembali rally ke atas. Karena kita sekarang berada di weekend, teman-teman. Otomatis volume perdagangan tidak akan terlalu tinggi, tidak terlalu worth it juga kalau misalnya kita ambilnya setup di Bitcoin. Oke, tapi regardless, selama kita mampu maintain di atas trendline ini, saya short term cenderung biasnya berada dalam keadaan bullish. Begitu ya. So, itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.